Bayangkan sebuah ayat kuno yang diturunkan berabad-abad lalu, menggambarkan cahaya di dalam sebuah ruang sempit, seperti pelita di dalam ceruk, dilapisi kaca yang berkilau seperti bintang, memantulkan cahaya hingga semakin kuat dan terarah. Sebuah gambaran tentang cahaya yang tidak dibiarkan menyebar ke segala arah, tetapi terkumpul, dipantulkan, diperkuat, lalu keluar melalui satu arah yang jelas. Mengapa deskripsi itu begitu spesifik? Mengapa cahaya digambarkan berada dalam ruang terbatas, dalam struktur seperti bola kaca, bukan sekadar cahaya bebas di ruang terbuka? Sekarang bandingkan dengan ilmu fisika modern. Ketika gelombang cahaya atau gelombang radio dipantulkan di dalam ruang tertutup yang reflektif, terjadi interferensi konstruktif. Gelombang-gelombang yang awalnya lemah saling bertumpuk, saling menguatkan, membentuk satu pancaran energi yang jauh lebih kuat daripada masing-masing gelombang tunggal. Jika ada satu celah kecil sebagai jalan keluar, maka energi yang terkumpul itu tidak lagi menyebar acak, tetapi keluar sebagai berkas terarah. Bukan kebetulan, bukan sekadar puisi. Secara ilmiah, ini adalah prinsip resonansi, refleksi, dan fokus energi. Bayangkan sebuah bola cermin dengan banyak permukaan reflektif di dalamnya. Cahaya masuk, memantul berkali-kali, bertabrakan, saling memperkuat, lalu keluar melalui satu lubang kecil sebagai pancaran yang terarah. Dalam bahasa fisika, proses saling menguatkan ini disebut interferensi konstruktif. Namun, jika dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan simbolik, ia bisa dipahami sebagai cahaya di atas cahaya. Gelombang cahaya yang bertumpuk, selaras, dan saling memperbesar intensitas satu sama lain, hingga menghasilkan pancaran yang jauh lebih kuat dan terfokus. Bukankah ini sangat mirip dengan konsep interferensi konstruktif dalam fisika gelombang? Dan bukankah ini juga mirip dengan cara kerja antena modern yang memfokuskan sinyal? Sekarang mari kita melangkah ke abad ke-21. Langit malam yang tampak kosong sebenarnya dipenuhi oleh ribuan satelit yang bergerak cepat mengelilingi bumi, tanpa kabel, tanpa jalur fisik yang terlihat. Namun setiap detik, miliaran paket data melintas di atas kepala kita dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang secara hakikat adalah cahaya tak kasat mata. Disinilah teknologi Starlink menjadi sangat menarik untuk dipahami, bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai refleksi dari prinsip fisika yang lebih dalam. Starlink bukan sekadar satelit internet biasa. Ia adalah konstelasi ribuan satelit orbit rendah yang bergerak sangat cepat, mengelilingi bumi pada ketinggian ratusan kilometer. Tidak seperti satelit geostasioner yang diam di satu titik jauh di atas bumi, satelit ini terus bergerak, muncul dan menghilang dari cakrawala dalam waktu singkat. Pertanyaannya menjadi logis, bagaimana antena kecil di rumah bisa terus terhubung dengan objek yang bergerak sangat cepat di langit? Jawabannya bukan pada gerakan mekanik besar. Jawabannya ada pada fokus energi. Antena Starlink menggunakan phased array antena, sebuah teknologi yang tidak menggerakkan piringan antena secara fisik, tetapi mengatur fase ratusan hingga ribuan elemen pemancar di dalamnya. Setiap elemen memancarkan gelombang radio kecil. Sendiri, gelombang itu lemah dan menyebar. Namun ketika fase mereka diselaraskan secara matematis, gelombang-gelombang tersebut saling bertumpuk dan membentuk satu berkas sinyal yang sangat sempit dan terarah. Ini adalah interferensi konstruktif dalam praktik nyata. Bukan satu sumber besar, melainkan banyak sumber kecil yang disinkronkan. Sekarang bayangkan analoginya dengan cahaya dalam ruang reflektif. Ketika energi tidak dibiarkan bocor, tetapi dipantulkan dan difokuskan, maka hasil akhirnya jauh lebih kuat. Inilah prinsip yang diam-diam menjadi fondasi teknologi komunikasi modern. Ketika terminal Starlink di rumahmu tampak diam, sebenarnya ia sedang melakukan perhitungan kompleks setiap milidetik. Ia melacak satelit yang sedang bergerak, memprediksi jalur orbitnya, dan mengarahkan berkas sinyal secara elektronik tanpa perlu memutar perangkat. Seolah-olah arah energi itu sendiri yang bergerak, bukan alatnya.
Bukankah ini konsep yang sangat filosofis? Objeknya diam, tetapi arah energinya dinamis. Satelit-satelit Starlink juga tidak bekerja sendiri. Mereka membentuk jaringan mesh di orbit. Sebagian satelit bahkan berkomunikasi satu sama lain menggunakan laser di ruang hampa. Artinya, data tidak selalu turun langsung ke stasiun bumi terdekat, tetapi bisa melompat dari satu satelit ke satelit lain hingga menemukan jalur paling efisien. Langit berubah menjadi jaringan saraf digital, bukan satu jalur lurus, melainkan ribuan jalur yang terus menyesuaikan diri. Namun, di balik semua kompleksitas itu, ada satu prinsip yang konsisten: batas menciptakan makna. Setiap beam sinyal Starlink sengaja dibuat sempit, bukan luas. Mengapa? Karena sinyal yang terlalu menyebar akan kehilangan daya dan mengalami gangguan. Dengan membatasi arah pancaran, energi menjadi padat, stabil, dan efisien. Dalam dunia fisika, energi yang dibatasi ruang akan mengalami peningkatan densitas energi. Dalam optik, cahaya yang difokuskan menjadi laser. Dalam antena phased array, gelombang yang diselaraskan menjadi beam terarah. Semua mengikuti hukum yang sama. Sekarang renungkan hubungan spekulatif yang lebih dalam. Deskripsi cahaya dalam ruang terbatas, dilapisi kaca reflektif, dengan pancaran yang kuat dan terarah. Secara konseptual sangat selaras dengan prinsip fokus energi modern. Seolah-olah metafora kuno itu menggambarkan bahwa kekuatan cahaya tidak lahir dari penyebaran, tetapi dari pemusatan. Apakah ini hanya kebetulan bahasa simbolik, ataukah manusia modern baru mulai memahami makna fisik dari metafora cahaya setelah memiliki teknologi untuk memfokuskannya? Starlink sendiri mengandalkan orbit rendah untuk mengurangi latensi, karena jaraknya lebih dekat dibanding satelit tradisional yang berada puluhan ribu kilometer di atas bumi. Waktu tempuh sinyal menjadi jauh lebih singkat. Hasilnya adalah koneksi yang lebih responsif, lebih stabil, dan lebih efisien. Ini menunjukkan prinsip lain. Kedekatan meningkatkan makna transmisi. Fokus meningkatkan kualitas komunikasi. Koordinasi meningkatkan kekuatan sistem. Konstelasi ribuan satelit kecil dipilih bukan tanpa alasan. Sistem terdistribusi lebih adaptif daripada satu satelit raksasa. Jika satu satelit keluar dari jangkauan, satelit lain langsung mengambil alih melalui proses handover yang hampir tidak terasa oleh pengguna. Tanpa jeda, tanpa putus, tanpa disadari. Seperti jaringan neuron dalam otak manusia. Sekarang lihat lebih luas lagi. Alam semesta penuh dengan pola pemusatan energi. Bintang lahir dari awan gas yang runtuh dan memusat. Laser adalah cahaya yang difokuskan. Otak menghasilkan kesadaran melalui sinkronisasi miliaran sinyal listrik. Dan kini, internet global bekerja melalui fokus gelombang elektromagnetik yang terarah ke titik-titik spesifik di bumi. Mengapa pola ini berulang di berbagai skala realitas? Dari metafora cahaya kuno, hingga antena modern, hingga struktur kosmik. Mungkin jawabannya sederhana namun mendalam. Energi tanpa batas hanyalah potensi. Energi dengan batas menjadi makna. Starlink tidak memperkuat sinyal dengan cara menyebarkannya ke seluruh langit. Ia justru membatasi arah pancaran, memfokuskan energi, dan menyelaraskan fase gelombang. Hasilnya bukan hanya koneksi internet. Hasilnya adalah pelajaran filosofis tentang realitas, bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari besarnya energi, tetapi dari ketepatan arah energi itu sendiri. Sekarang bayangkan hidup manusia di era digital, perhatian tersebar, informasi berlimpah, distraksi tak terbatas. Jika pikiran manusia bekerja seperti gelombang yang menyebar ke segala arah, maka energinya akan melemah, seperti sinyal tanpa fokus. Namun jika pikiran difokuskan, diselaraskan dan diarahkan, dampaknya bisa eksponensial, seperti beamforming pada antena Starlink. Langit di atas kita kini bukan lagi ruang kosong. Ia adalah jaringan cahaya tak kasat mata. Sinyal bergerak, data melompat, energi difokuskan.
Dan tanpa kita sadari, teknologi modern sedang mengajarkan hukum universal yang sangat tua, bahwa batas bukanlah kelemahan. Batas adalah mekanisme pencipta makna. Seperti cahaya dalam ruang reflektif yang keluar melalui satu celah kecil dengan intensitas besar. Seperti gelombang yang saling menguatkan melalui interferensi konstruktif. Seperti antena kecil yang mampu berbicara dengan satelit yang bergerak ribuan kilometer per jam. Dan mungkin pelajaran terbesar dari Starlink bukan sekadar tentang internet dari langit, melainkan tentang bagaimana alam semesta sendiri bekerja. Bahwa ketika energi difokuskan dalam batas yang tepat, ia berubah dari sekadar cahaya menjadi sinyal yang bermakna. Sekian pembahasan kali ini, silahkan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe, like, share, komen, dan super chat maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.